Ya, jadi kita pertemuannya langsung 2 jam saja ngebahas, yaitu landasan kitab sama hadis-hadis tentang kesehatan yang akan kita bahas hari ini. Jadi kelas malamnya sudah ditiadakan ya. Karena kenapa Ana juga pas di malam agak susah karena banyak pasien. Ya, biasanya jadi untuk kontrol kelas malam agak susah. Tapi sewaktu-waktu kalau memang ada yang kosong, kalau memang butuh nanti pelajaran yang kita tambah. Ya, kita masuk ke pembahasan yang landasan kitab. Kalau untuk landasan kitab, Ana berpedoman pada kitab yang sudah banyak beredar, At-Tibbun Nabawi. Ya. Dia ada 2. Satu ini yang sampulnya ini warna merah, yang satu lagi putih. Kalau yang merah ini dia lengkap membahas tentang cara pengobatannya langsung. Contoh penyakit demam, itu ada cara pengobatannya langsung di sini lengkap. Nah, jadi kalau yang satu lagi itu banyak membahas tentang hadis-hadis. Kalau yang sampulnya merah, nah ini lengkap tentang pengobatannya langsung. Contoh metode terapi besi panas, terapi epilepsi, di sini lengkap semua. Jadi sudah ada nama penyakitnya dan cara mengobatinya sesuai di zaman Rasul dulu yang sudah dipisahkan. Kan kita dapat kemarin bahwasanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu berjuang puluhan tahun untuk memisahkan kesehatan Islam, kesehatan Romawi, kesehatan Persia, kesehatan Mesir kuno, dan kesehatan Cina kuno. Nah, jadilah kitab ini. Kitab At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Nah, di sini kita akan bahas mengenai tentang Tibbun Nabawi. Nanti kalau mau nanya-nanya kitab ini silakan di grup aja ya, biar kita singkat waktu. Karena kalau ini dibuka satu-satu, kita bahas satu, panjang lagi pembelajaran kita. Mendingan miliki aja terus punya. Kalau kita mengenal Tibbun Nabawi, di layarnya sudah ada terlihat Tibbun Nabawi, tulisan Arabnya. Ada, Ustaz. Ya. Kita tahu ya, semua pengobatan itu baik. Mau pengobatan Yunani kuno, mau pengobatan kedokteran modern, mau pengobatan Cina, pengobatan herbal, pengobatan teknologi yang ada sekarang itu semuanya baik. Tapi harus memenuhi syarat tentang syariah. Tuh. Karena kenapa? Banyak orang-orang dalam berobat itu hanya mengharapkan kesembuhan. Makanya ketika orang pengen sembuh, mereka lebih mencari cara-cara instan yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa contohnya? Berobat dengan orang pintar yang ada syaratnya. Itu kenapa? Karena mereka mencari kesembuhan untuk cepat sembuh dari penyakitnya. Itu banyak konsep pengobatan. Makanya semua pengobatan itu baik, asalkan harus memenuhi syarat dan syariat. Itu yang paling penting. Karena ketika kita hanya mencari kesembuhan, belum tentu kesembuhan itulah jalan satu-satu terbaik ketika kita diberi sakit. Karena ketika kita salah dalam memilih, dalam berobatnya, maka di sana tidak baik. Walaupun sembuh, tapi dia tidak kembali kepada Allah, maka bukan kesembuhan. Karena target dari sakit itu terbagi beberapa hal. Yang pertama itu adalah sebagai peringatan. Peringatan di sini berasal dari kata ingat. Jadi ketika sudah ingat, barulah Allah kasih kesembuhan. Jadi ingat dulu. Ketika sakit kita diberi peringatan, konsepnya harus ingat dulu. Itu yang paling penting. Yang kedua, ketika sakit itu merupakan ujian. Nah, ujian ini ketika kita diuji itu kalau kita sekolah 6 tahun, ujiannya itu nggak lama. Paling ujiannya hanya 3 hari, 7 hari. Setelah itu naik kelas. Nah, inilah sakit-sakit orang yang diuji. Tidak lama gitu. Tidak sampai selama waktu menempuh sekolahnya. Terkadang ada ujian ulangan, ada ujian ini, sampai ujian kenaikan derajat. Dan kalau dia sembuh dari sakitnya, maka derajatnya naik. Ya. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah sakit. Itu merupakan penggugur dosa. Nah ini nih yang paling beruntungnya kita. Karena banyak orang bilang kalau sudah sakit lama nih jeleknya kita nih. Kita jeleknya, kadang kita bilang kepada orang, sakit tuh
dosa apa sih dulu yang dibuat? Ini bahaya sekali. Nggak boleh ada pemikiran seperti itu. Ingat, sakit itu bisa jadi sesuatu yang mulia. Kenapa? Sakit itu mulia, contoh Nabi Ayub. Jadi sakit itu belum tentu semuanya jelek, semuanya keburukan, karena penghapus dosa. Jadi kita lihat contoh lain, ada sahabat Ahwad, salah satu sahabat perempuan mendatangi Rasul. Beliau berkata, ya Rasul, saya ini sakit ayan atau epilepsi. Jadi ketika saya sakit, kambuh epilepsinya, itu aurat saya selalu terbuka. Bisakah ya Rasul engkau minta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu? Di situ Rasul langsung bilang, ya. Rasul berdoa, Allah jawab. Tiba-tiba Rasul bilang kepada si Ahwat tersebut, sambil berpikir, beliau mengatakan, maukah engkau sesuatu yang lebih baik dari kesembuhan penyakitmu? Apa itu ya Rasul? Kata, maukah engkau surga? Benarkah ya Rasul? Benar, tapi penyakitmu tidak sembuh. Apa kata Ahwatnya? Beliau hanya berkata, ya sudah ya Rasul, aku lebih memilih surga kalau seperti itu. Tapi aku minta satu boleh, ketika epilepsiku kambuh, tolong mohonkan kepada Allah untuk auratku tertutup. Maka qadarullahnya benar, setiap dia kambuh epilepsinya, auratnya tertutup. Nah ini salah satu pesan bahwasanya sakit itu bukan sebuah kejelekan. Sakit itu bagian dari penggugur dosa saja. Nah yang keempat ini, yaitu sakit merupakan bagian dari azab. Ya, ketika kita hidup itu berkonsep hanya tidakkah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Satu lagi hadisnya mengatakan kutlubu ilma mahdi ilal hadi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke yang lahat. Nah, ini konsep kehidupan nih. Jadi kalau misalnya kita dalam hidup diberi Allah jatah usia 70 sampai 80 tahun lah melewatin sedikit ilmu umurnya Rasul, ya kita bisa hitung saja gitu berapa yang paling efisien umur kita ini kita gunakan untuk ibadah. Kan terlihat lah dari usia 0 sampai remaja kayak gitu. Sedikit sekali kalau kita hitung, balance-nya hanya 15 sampai 20 tahun, itu pun kalau kita taat. Bayangkan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, berlalai kepada Allah, tidak menjalankannya gitu, perintahnya. Nah, konsep menuntut ilmu juga. Jadi ketika kedua-duanya ini taat beribadah dari sholat, zakat, semua hal, terus kita tidak menuntut ilmu, wajarlah ketika kita diberi sakit sebagai azab. Karena kenapa? Konsep yang Allah minta itu tidak didapatkan. Lanjut. Jadi Tibbun Nabawi itu adalah sebuah konsep yang syarat-syaratnya itu harus sesuai sehingga bisa dikatakan At-Tibbun Nabawi. Dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah kita dapatkan definisi Tibbun Nabawi itu. Anak bahas sedikit Tibbun Nabawi, anak paham mungkin teman-teman atau praktisi sekalian yang ada di grup itu udah ahli, udah paham, udah pernah lah ngebahas ini. Tapi insya Allah anak akan bahas lebih rincinya lagi. Jadi definisi Tibbun Nabawi di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan At-Tibbun itu, Tibbun yang ada di sini, saya coret ya. Nah ini Tibbun. Nah Tibbunnya ada di sini itu artinya bisa pengobatan, bisa kedokteran, bisa kesehatan. Nah sedangkan An-Nabawi, nah itu menggunakan huruf ya nisbah. Nih saya lingkarin nih. Ini ya nisbah ini maknanya apa? Seperti Imam Al-Bukhari. Beliau berasal dari Al-Bukhari. Jadi nisbah i-nya itu jadi Al-Bukhari itu menandakan beliau dari Bukhari. Jadi begitu juga dengan An-Nabawi. Jadi menggunakan huruf ya di sini itu ya nisbat yang mana berdasarkan wahyu dan dalil dari as-sunnah. Jadi semua metode pengobatan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih berdasarkan dengan
dengan pencegahan maupun pengobatan, itu baru bisa dikatakan at-tibbun nabawi. Makanya berhati-hati ketika kita mengatakan sesuatu hal ini tentang at-tibbun nabawi, itu langsung berkaitan sama Nabi. Nabi bilang, apabila seseorang berdusta atas namaku, maka neraka tempatnya. Jadi kalau kita misalnya kita tidak melakukan at-tibbun nabawi, tidak ada dalam hadis apapun. Contoh, kita melakukan bioelektrik, terus kita bilang ini pengobatan at-tibbun nabawi, itu tidak bisa. Karena kenapa? Tidak ada di dalam hadisnya, tidak ada. Tapi ketika itu tibbun nabawi itu di dalamnya memang benar-benar pengobatan seperti al-hijamah, katakan itu ya tibbun nabawi, itu tidak masalah. Jadi beneran hati-hati ketika kita menggunakan nama at-tibbun nabawi dalam pengobatan. Jadi ketika kita berobat yang tidak menggunakan at-tibbun nabawi, ya lebih baik kita menggunakan kata-kata pengobatan Islam dahulu, pengobatan Islam masa lalu, atau pengobatan Islam klasik. Lebih baik seperti itu. Karena apa? Semua yang berkaitan dengan Rasul itu harus jelas, sahih, berkaitan sama dalil, dan berkaitan sama cara pencegahan atau pengobatan yang sudah dilakukan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itulah baru bagian dari dakwah. Contoh ya, contoh-contoh yang ada di bagian hadis atau dalil. Ya, contohnya itu ada madu. Madu itu beraneka ragam, beraneka macam. Kita nggak akan bahas detail. Kenapa? Ada bagiannya lagi nanti di materi-materi lainnya. Karena penjelasannya dalam Al-Quran, madu itu beraneka ragam warnanya dan beraneka ragam rasanya. Ya, nantilah kalau ngebahas madu kita panjang tentang bahas madu, nggak masalah. Yang kedua kita bahas tentang habatus sauda. Nah, itu termasuk dalam pengobatan at-tibbun nabawi. Habatus sauda, obat dari segala macam penyakit kecuali kematian, haram dan ketuaan. Jadi penyakit tua, sudah tua, sesuatu yang haram dan kematian itu tidak bisa dengan habatus sauda. Oh, berarti habatus sauda bisa untuk segala macam penyakit. Jadi dua pendapat di sini. Habatus sauda itu obatin segala macam penyakit tanpa terkembali. Pendapat pertama. Pendapat kedua, habatus sauda itu hanya mayoritas dari penyakit yang terjadi di saat itu yang dominan. Jadi tidak semua macam penyakit. Contoh, apabila sakit patah tulang gitu. Nah, patah tulang apakah bisa dengan habatus sauda? Tidak. Nah, itu salah satu contoh bahwa kata-kata mengobatin segala macam di sana, polanya itu, nah itu mayoritas dari beberapa penyakit. Ya, disinilah pentingnya kalau kita melihat habatus sauda ini sifatnya panas. Ya, kalau dia dicampur, dia bisa jadi netral, tapi kalau dia berdiri sendiri sifatnya panas. Kalau dia berupa jinten, panasnya ini dia punya pengendapan di ginjal. Jadi dia harus minum air yang banyak. Tapi kalau kita minum minyaknya, dia sifatnya panas dan cepat larut. Nah, untuk habatus sauda sendiri, orang-orang dengan sindrom panas tidak boleh mengkonsumsinya. Contohnya orang darah tinggi. Semakin dia konsumsi habatus sauda, semakin berdebar jantung. Ya, Abu Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari di Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 1981. Ibnu Qayyim tentang hadis di atas, Rasulullah berbicara tentang penyakit demam. Ya. Berbunyi, apabila demam itu seperti gejolaknya api neraka, maka obatilah dengan menyiramnya. Jadi ketika demam, obatnya itu ya mandi. Tapi ketika dikaji lagi hadis ini, nah kita perlu asbabul hadis itu kita juga perlu tahu dalam pengobatan. Berarti demam gampang dong pengobatannya, tinggal mandi. Nah, nanti dulu hadis ini turun saat itu adalah di negara Hijaz, di mana daerah itu panas. Nah, para pekerja yang ada di Hijaz saat itu, ketika bekerja di panas hari terik, itu pulangnya demam. Nah, jadi panas di sini, panas karena terik matahari. Nah, kalau anak-anak kita yang sering main keluar nih, main panas, main layangan, main apa, tiba-tiba demam, nah baru bisa dipakai hadis ini untuk mandi.
Jangan hampir semua demam, karena hadis ini hadis demam, seperti yang ada di kitab ini dijelaskan masalah demam. Nah, jadi demam langsung mandi. Enggak, kalau dia demam malaria, mandi, langsung drop. Nah, jadi ketika hadis ini dibahas, jadi kita lihat dulu konteks arba'un hadisnya. Dan perlu diingat bahwasanya Tibun Nabawi ini bukan pengobatan alternatif. Ingat, berbeda antara Tibun Nabawi dan pengobatan alternatif. Banyak dari kita mengatakan bahwasanya, kalau sudah berobat ini, coba ke alternatif. Gitu. Enggak. Tibun Nabawi ini adalah pengobatan utama. Pengobatan yang paling utama, bukan alternatif. Karena kata Ibnu Hajar, sudah diyakinin bahwasanya manfaatnya Tibun Nabawi ini berasal dari wahyu. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi dia bukan pengobatan yang alternatif, tapi dia adalah pengobatan yang utama. Dia berasal dari wahyu, bukan berasal dari praduga, berasal dari eksperimen ataupun uji coba. Ingat, makanya dalam pengobatan itu, Allah selalu jelaskan 3 dengan pengobatan Al-Quran, 1 dengan pengobatan fisik. Ya, pengobatan fisik inilah yang akan kita bahas sekarang secara luas. Bayangkan hanya 1 ayat yang Allah tinggalkan tentang pengobatan fisik, bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita pelajari. Apalagi yang pengobatan ayat. Yang kita tahu ya salah satunya adalah ruqyah. Nah itu. Jadi konsep Tibun Nabawi itu dalam kitab Ibnu Qayyim ini yang perlu dicatat. Jadi ada 4 syarat di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini bisa dikatakan pengobatan Tibun Nabawi. Tapi kalau di dalam pembahasan para tabiin itu ditambah dengan 1 lagi. Nanti ini 1 ini dibahas belakangan. Jadi ada 4 konsep, ini baru bisa dikatakan pengobatan Tibun Nabawi. Yaitu yang pertama, konsepnya adalah harus dilakukan oleh ahlinya, oleh orang berilmu. Kata-kata berilmu di sini, kan harus bilang bahwasanya berilmu itu dalam konsep ilmu Qayyim itu adalah belajar dalam waktu yang lama. Jadi ingat, belajarnya dalam waktu yang lama. Baru bisa dikatakan seseorang itu berilmu. Yang kedua, itu dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Jadi pasien itu bukan tempat uji coba. Seperti yang Aisyah katakan ketika Rasul berobat, maka saya belajar kepada tabibnya. Ketika tabib datang ke kota Madinah, maka saya belajar dengan tabibnya langsung. Ikut dalam penanganannya. Jadi gini, konsep di sini adalah dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Contoh, kita sudah jadi praktisi, qadarullah, Allah pilih kita sebagai pendakwah. Tapi tiba-tiba kita dapat pasien yang penyakitnya belum pernah kita pelajari, tapi dengan biasanya kita bilang Allah Maha Penyembuh. Tenang, kita coba. Nah, konsep seperti inilah yang membahayakan. Kalau kita belum pernah, kita pakailah dunia kedokteran itu sudah mengsistemisasi dunia kesehatan itu dengan sangat tepat. Ya, tepat belum tentu benar. Jadi dengan tepat bagaimana? Yaitu dipakai dalam kitab Qayyim. Apabila kita belum pernah menanganinya, maka rujuk. Makanya selalu dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Dan rumah sakit nggak lengkap, lagi ke rumah sakit lebih lengkap lagi. Dirujuk lagi. Nah, seperti itu konsepnya juga dalam Islam sebenarnya seperti itu. Ketika kita mendapatkan seseorang yang tidak bisa kita tangani dan kita belum ahli di bidangnya, satu jalannya adalah rujuk. Karena Rasul bilang apabila seseorang itu melakukan pengobatan tapi dia belum ahlinya, belum ada taunya, maka dia wajib ganti rugi kepada pasien yang ditangani. Wajib apabila terjadi apa. Jadi wajib bertanggung jawab. Makanya
anak pribadi pun, jika anak menemukan kasus yang masih di luar pemikiran anak, karena kita ini tidak akan bisa mengahlikan semua bagian dalam pengobatan tibu nabawi, karena dakwah tibu nabawi ini luas setelah anak dalami. Jadi kita harus mengambil peran masing-masing di sini di dalam dakwah kesehatan. Karena kenapa dakwah kesehatan inilah yang ketika waktu dulu anak belajar zaman kuliah, anak mendapatkan ada yang kosong. Anak lihat dalam ilmu fikih, ustaznya sudah banyak sekali. Dalam akidah akhlak banyak sekali. Dalam hadis lebih banyak lagi. Akhlak luar biasa banyak. Gampang mencari kajian di mana-mana. Tapi ketika anak dulu mencari kajian kesehatan, kok hampir nggak ada, sedikit sekali. Nah, berarti ini masih bagian kosong dari dakwah. Makanya ketika kita ngambil peran di dalam dakwah tibu nabawi ini adalah waktu tertepat ketika kita menjadi ahli di bidangnya. Makanya kedokteran sekarang itu sudah menjalankan itu, di mana kedokteran membagi ahli jantung, ahli mata, ahli penyakit dalam, ahli kandungan, sudah tidak menangani semuanya. Karena kenapa? Ini konsep yang Islam bangun di dalam kitab Al-Qayyim 1200 tahun yang lalu. Makanya ketika anak mendapatkan pasien yang bukan bagian anak akan tunjuk. Anak beracu kepada kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau sudah bukan bagian kita, jangan pernah kita berkata benar. Allah Maha Penyembuh. Kita sama-sama mengakui. Benar. Kita sama-sama mengakui. Tapi kita coba dulu. Nah, itu yang tidak boleh. Ya sudah, kita tanganin aja dulu. Walaupun kita ahli dalam bidang terapi A, terapi B, terapi C, terapi D. Yang banyaklah, ada puluhan macam terapi. Sampai terapi dengan menggunakan jarum, terapi dengan menggunakan titik, terapi dengan api, terapi dengan gosok, terapi dengan telur, banyak, listrik. Nah, tapi ketika kita belum pernah menanganinya, maka rujuklah kepada yang ahli yang sudah pernah menangani. Itu adalah jalan terbaik dalam pengobatan. Berikutnya, yang ketiga itu adalah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, syaratnya itu bisa disebut konsep pengobatan tibu nabawi itu harus sesuai dosis dan indikasi. Iya, kita harus tahu indikasi penyakit ini, dosis apa yang tepat, terapi apa yang tepat. Contoh, dalam dunia kedokteran pun sudah membahas lagi. Ketika anak kecil yang sakit demam, itu pasti obatnya beda dengan orang dewasa yang sakit demam. Seperti ini juga konsep yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim 1200 tahun yang lalu. Jadi ketika kita belum tahu indikasinya, maka kita jangan sampai sembarangan memberikan dosis. Karena kenapa herbal itu tidak ada efek samping? Banyak yang bilang seperti itu. Benar, bisa benar. Tapi ingat, ketika salah dalam mengkonsumsi herbal, maka tetap ada dampak. Seperti yang Anda bilang, orang panas, orang darah tinggi, ketika dia konsumsi habatus sauda, apa yang terjadi? Bertambah. Dek, dadanya makin kencang. Karena sindromnya panas, temu panas. Nanti di pembahasan berikutnya. Kita masuk masalah lanjutan kitabnya. Nah, di sini Anda bilang, kita harus tahu dulu dosis dan indikasi yang penting. Yang keempat, nah ini adalah poin terakhir di dalam pembahasan kitab syarat konsep tibu nabawi, yaitu nah keempat sekali dipelajarin karena pendiagnosa, maka kita akan tahu indikasi penyakitnya, kita akan bisa memberikan dosisnya, dan belajar diagnosa itu sudah masuk ke poin yang pertama, yaitu menempuh waktu yang lama, sehingga kita bisa dikatakan begitu. Jadi poin keempat ini bisa menentukan 1, 2, 3. Nah, inilah pentingnya Ibnu Qayyim mengatakan ini syarat loh, ketika ini bisa dikatakan tibu nabawi, terus kita tahu dulu syarat itu. Makanya ketika itu anak tidak menyudutkan atau insya Allah ini untuk bareng anak pun udah, ini bukan menyalahkan kenapa. Ya anak setuju aja ada konsep belajar 2 hari selesai, 1 hari selesai dapat sertifikat, anak setuju. Tapi alangkah baiknya gitu, kalau ini sudah kita konsep juga gitu. Dunia kesehatan ini dakwahnya masih sangat sedikit. Jadi bagaimana kita mengkonsep
ini belajar jadi panjang, jadi sebuah pendidikan. Jangan sampai puzzle-puzzle ini berantakan yang nggak tahu disusun di mana. Ketika kita praktek untuk umat, kita hanya coba-coba gitu. Coba-coba karena kita tahu saat kita pelatihan kita tahu dibahas tentang penyakit ini. Gitu. Bukan memang karena sudah dari gurunya langsung yang menangani. Nah, konsep seperti ini. Makanya ketika kita dapatkan para praktisi kita yang sudah berpengalaman, jangan hanya sampaikan bahwa ini ada pasien, sampaikan ke dia. Enggak. Kita ikut di sana untuk ikut melihat dia menangani. Agar masuklah syarat bahwa ini sudah termasuk pengobatan yang sebagai praktisi, terkadang penanganannya bagus, dakwahnya nggak sampai. Karena puzzle-nya masih berantakan. Makanya anak berinisiatif, ya tujuan akhirnya sih ya ini pembahasannya orang yang berilmu dalam artian belajar yang lama itu dibahas dalil Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, engkau tidak akan mendapatkan ilmu dengan 6 hal. Bayangkan. Untuk mendapatkan ilmu ternyata ada 6 hal yang harus kita ketahui juga. Nah, ini sangat dalam belajar ilmu pengobatan sedetil ini ternyata. Yaitu yang pertama kata Imam Syafi'i, ilmu itu akan didapat dengan zakun, yaitu kecerdasan. Ya. Makanya semakin banyak the law of repetition, mengulang-ulang maka akan bisa. Semakin sering belajar maka akan paham. Jadi jangan pernah putus. Makanya hadis Kutubul Mamahdilal Hadi itu sampai ke liang lahat. Makanya kalau kita dikasih waktu 1 hari 24 jam dan 1 pekan itu 7 hari, sayang rasanya kalau tidak balance dengan penuntutan ilmu kita. Sedangkan ujian kita setiap hari Allah kasih. Makanya rugilah orang-orang yang tidak meluangkan waktunya untuk belajar, ngaji di dalam setiap pekannya. Nah, kita lihat zakum, yaitu kecerdasan. Kecerdasan itu dibentuk karena kenapa tidak ada orang yang bodoh, hanya ada orang yang malas. Ingat. Makanya bodoh itu sebuah judgment, salah satu judgment itu nggak ada yang bodoh, yang ada yang malas. Karena multiple intelligence, kecerdasan masing-masing. Perlu diingat. Pernah berpikir bahwa anak kita ketika dia gagal di akademik, dia sudah gagal di semuanya. Tidak. Dia punya kecerdasan masing-masing. Buka pikiran kita bahwasanya anak kita itu cerdas di bidang lain-lain. Lanjut, yang kedua itu adalah hisun, yaitu semangat. Nah, poin kedua ini, insya Allah semangat ini penting. Jadi, semangat itu, kalau bahasa kita, ya istiqomah. Jadi, jangan sampai kalau awal-awal belajar semangat, lama-lama menganggap sepele. Nah, ini yang banyak dari penuntut ilmu. Karena merasa sudah, sama aja. Sudah pernah belajar ini. Sudah tahu ini. Gitu. Besok-besok lewat. Besok-besok nggak belajar lagi. Nah, ini yang banyak terjadi saat ini. Berikutnya adalah gulgutum. Yaitu kuat mental. Nah, kuat mental ini sudah bilang. Ini sangat dibutuhkan penuntut ilmu. Saat ini banyak sekali. Banyak ilmu-ilmu di luar sana yang menguji kita. Banyak kenikmatan-kenikmatan saat menguji. Kalau kita nggak kuat mental, menyisihkan waktu benar, merelakan pekerjaan ini, kita tahulah dalam kesibukan sekarang itu, pasti kita dituntut untuk memilih. Tapi kita harus korbankan demi yang dinamakan mental itu harus kuat. Demi untuk menuntut ilmu. Nah, ini yang harus dibilang, yang harus dipunya. Karena kenapa? Siapa yang menuntut ilmu itu dengan mengorbankan apa yang sudah dia miliki, maka Allah lebih dapat. Ya, insya Allah lah semua di sini karena punya kesibukan, karena yakin, insya Allah mental semua. Terus mal, yaitu membutuhkan harta. Nah, ini juga penting.
Karena kenapa? Dalam perjalanan Imam Ahmad aja, berjalan kaki 1 bulan, kalau beliau tidak mempersiapkan hartanya untuk mengambil 1 hadis, ya otomatis tidak mungkin sampai. Jadi juga perlu di sini. Makanya dalam dakwah pun, ya kita perlu support yang dinamakan support dana. Makanya di dakwah kajian apapun, pasti ada pendanaan. Dan itu dalam Islam tidak pernah dituntut. Ya, karena kenapa merupakan bagian dari perjuangan dakwah. Jadi kita pun menuntut ilmu, ketika kita berharap sesuatu yang besar, maka kita harus mengeluarkan sesuatu yang besar, yaitu dari waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta. Selanjutnya adalah tulus zaman. Nah, ini yang selalu Anda tekankan kepada para praktisi-praktisi saat ini. Karena kenapa? Tulus zaman ini adalah waktu yang paling lama, waktu yang lama. Jadi belajar terus, jangan pernah merasa sudah di bagiannya. Enggak, pasti ada. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang sama, pasti di dalam sana ada tambahan yang berbeda. Contoh, dulu Anda belajar bekam, itu 2 kali kop, sampai keluar plasmanya. Ternyata ketika SOP yang terbaru sekarang itu hanya dengan 1 kali kop. Katanya ketika keluar plasma itu akan terjadi yang namanya penurunan imunitas. Jadi selalu ada upgrade padahal di pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran bekal. Kayak gitu contohnya. Jadi setiap ada pembelajaran sama, jangan pernah berpikir, saya sudah bisa, udah tahu gitu, udah nggak upgrade lagi. Nggak ikut aja. Anak pun pribadi selalu ikut. Kalaupun masih ada pembelajaran mengenai kesehatan, nah ikut. Yang terakhir itu adalah Ustad. Ya, jangan putus untuk berguru. Jangan sampai kita bergurunya cuma video dari YouTube atau video yang beredar. Jadi enggak. Konsepnya adalah berguru. Ini terjadi. Berguru inilah yang membuat kejayaan Islam. Ketika para sahabat itu membuka kelas, itu bisa didatangin ratusan, puluhan, bahkan ribuan. Ketika para tabi'in buka kelas, itu biasanya contoh seperti Imam Malik, kalau beliau buka kelas itu ada 5.500 santri yang ikut belajar. Yang 5.000-nya itu mencatat. Yang 500-nya itu belajar adab dengan Imam Malik. Nah, itu konsepnya. Jadi nggak putus pembelajaran itu. Makanya konsep mencatat itu dulu, bayangkan ketika semua orang mencatat, kalau dulu kan harus dibukukan, dijilid, dikasih cover gitu, baru ditaruh di perpustakaan. Kalau sekarang gampang, kita tinggal buka jurnal, kita masukkan jurnal, kita pengen tokoh mana yang pengen kita masukkan, kita tinggal buka Wikipedia, kita masukkan namanya di sana, kita masukkan biodata dirinya di sana, riwayat hidupnya, selesai, orang itu sudah terdaftar di Wikipedia. Seperti itu sekarang. Tapi ya itu, sudah Anda bilang, luar biasanya mereka mengkaji sejarah Islam sehingga konsep 24 nabi itu ditekan lagi sekarang, yaitu konsep tontonan, sehingga semua orang akan hobi dengan tontonannya masing-masing, setiap orang akan terperdaya dengan gadgetnya masing-masing di bidangnya masing-masing. Orang yang hobi masak akan di walsnya semuanya tentang masak, orang yang hobi berita walsnya tentang berita. Jadi semua kita udah di kotak-kotak dengan hobi tontonan. Makanya hari ini susah buat kita mendapatkan orang-orang yang hobi menulis. Susah kita dapatkan orang-orang yang hobi mendengar, karena semuanya sudah dibawa ke tontonan. Nah, ini konsep 24 nabi sebelum Rasul sudah dibawa lagi dakwahnya. Nah, padahal kita disuruh Subhatul Ustad. Anak sedikit cerita dulu, anak aja pengalamannya untuk belajar ke guru itu anak ngampus di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Sedangkan harus belajar ke Bogor Puncak. Itu ketika kelas kosong, anak langsung tanya, apakah Ustadz, apakah hari ini kosong? Kosong. Anak langsung dari Pondok Kopi itu langsung ke Puncak untuk belajar. Seperti itu. Karena beliau tidak buka kelas. Jadi kita berguru. Nah, seperti itulah, karena anak ngerasa dulu susah, kosong. Maksudnya susah untuk mendapatkan ilmu kesehatan ini di mana, masih susah sekali gitu. Adanya masih pelatihan gitu, nggak lengkap gitu. Yang ngebahas lengkap tentang kitab Ibnu Qayyim nggak banyak. Makanya ketika anak dapatkan, ya anak kejar.
Seperti itulah kita pengorbanan. Apalagi zaman sekarang itu sudah sangat gampang. Seluruh Indonesia saja kita bisa gabung dalam satu layar. Tapi anak pengennya 6 bulan. Oh, nggak bisa, kata dia. Bisa nggak disingkat cuma 2 pekan saja? Jadi 2 pekan itu 4 kali pertemuan. 1 pekan itu dari pagi sampai malam. Besoknya lagi dari pagi sampai malam. Jadi 4 kali pertemuan selesai, kata dia. Ya bisa, katanya, tapi nanti yang nerimanya mutung otaknya. Karena kok pengen disimpel gitu. Padahal semakin lama kita dapat, ya semakin bagus sebenarnya. Ya, konsep Tibbun Nabawi yang terakhir, Tatib Nukoyim yang kelima, sebenarnya ini nggak ada di dalam kitabnya, hanya batas 4, yaitu tentang keimanan. Nah, bab keimanan ini akan bab yang Anda bahas sendiri berbeda nanti setelah bab diagnosa. Nah, di bab keimanan ini agak panjang pembahasannya, karena dia termasuk pengobatan psikis, termasuk ruqyah. Nanti insya Allah kalau memang bagian herbal kita bisa undang gurunya, ya kita undang gurunya langsung, kita belajar herbalis juga. Karena kenapa? Sebenarnya konsepnya gini, ketika Allah turunkan, konsep sederhananya ya, ketika Allah turunkan penyakit, maka Allah datangkan obat. Setuju ya? Nah, dalam kajian herbal, obatnya itu ada di sekitar kita sebenarnya. Ya, contoh, misalnya di rumah kita banyak pohon rambutan. Ya, berarti sakit yang sering diderita di sana adalah demam gitu. Karena kenapa? Tinggal ambil daun rambutan, dibecek-becek, ditumbuk, nanti dikompres gitu. Dikompres di perut, dikompres di leher, dikompres di kening. Cukup untuk demam gitu. Nah, kayak gitu sebenarnya ketika Allah datang penyakit, Allah turunkan obatnya. Tapi terkadang, yaitu konsep pengobatan kita pengen cepat sembuh. Nah, bahkan dalam At-Tibbun Nabawi, dalam pengobatan ketika kita sakit, kita ingatnya misalnya batuk, di komik aja gitu. Nah, itu salah satu lari dari tauhid. Ya. Atau kesyirikan. Karena kenapa? Ketika sakit, yang dibutuhkan pertama adalah ucapan syukur, masih dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah. Barulah kita cari pengobatan lainnya. Seperti itu konsepnya yang diajarkan. Lanjut. Ya, konsep diagnosa ini yaitu harus tahu ketika kita diagnosa, inilah kayak keuntungannya, kita tidak pernah kenal orangnya, kita tidak pernah tahu kehidupan sehari-harinya, tapi dengan diagnosa, konsep diagnosa yang dipakai di dalam pengobatan Islam, nah itu sangat membantu luar biasa. Kenapa? Contoh, kalau kita ke rumah sakit, dokter datang, apa yang dirasa gitu, pasti nanya, terus kita jelasin sakitnya ini gitu kan, di anamnesa gitu. Tapi ketika kita dengan menggunakan diagnosa secara Islam, mempelajari tentang diagnosa, kita tidak perlu tanya sakitnya. Kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Contoh, oh ibu udah sakit pinggang lama ya. Oh ibu sering sakit kepala ya. Padahal dia belum pernah bercerita ke kita. Bayangkan orang ngerasa seperti apa sih gitu. Ketika belum pernah bercerita kok orang ini ngerasain, sedangkan orang yang hidup bersama saya, tetangga-tetangga saya, anak saya bahkan nggak tahu kalau saya sering sakit kepala gitu. Tapi orang ini baru kenal saja sudah tahu bahwa saya sering sakit kepala. Pengertian banget sih. Berarti kan satu kebaikan yang luar biasa diagnosa ini. Ya, gimana Bu? Dikira dukun, sudah tahu. Oh iya, bisa seperti itu. Tapi tetap ya, semuanya itu ada landasannya. Jadi nggak asal sembarang ngomong kayak tebak-tebak. Ibu ini enggak. Yang ada secara runtutannya. Yo, ini kelemahan pembeda dengan yang lain. Kelemahan pengobatan pembeda dengan yang lain.
Makanya ini pun catatannya pun masih belum jadi buku ini. Jadi anak belum bisa bagikan karena masih belum lengkap kalau dimasukkan ke buku. Aku nyoba orangnya aku cek online itu dan. Lanjut ya. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengumpulkan beberapa data dan dalil tentang makanan. Yaitu dalam hadisnya itu Rasul mengatakan Rasul itu tidak suka jerawan dan kepala. Jerawan dan kepala. Kita tahu jerawan itu apa aja? Ya, banyak lah. Usus. Ya, dan lain-lain. Ya. Rasul tidak suka. Tapi Ibnu Qayyim menambahkan ini bukan dari At-Tibbun Nabawi, tapi dari sifat itu dipelajarin. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi tidak mengkombinasi protein hewani dan protein laut. Contoh, tidak mengkombinasi ayam dan ikan di dalam satu piring. Lalu Nabi tidak mengkombinasi protein hewani dengan protein hewani lainnya. Jadi contohnya lagi, ayam dengan telur berbarengan di dalam satu piring. Nah, ini konsep-konsep makanan yang udah ditulis Ibnu Qayyim seperti ini, sebenarnya ini bisa jadi landasan kita kenapa hari ini kita terserang penyakit. Rasul tidak mencampur buah dengan daging. Terus Rasul tidak mencampur susu dengan buah. Nah, ini yang jadi catatan penting puasanya ketika bulan Ramadan masuk. Kenapa orang bilang, kok saya sudah puasa tapi puasa tidak menyembuhkan sakit gitu. Padahal kata puasa itu menyembuhkan. Buktinya mana gitu. Ya ini. Karena kita berbuka selalu menyatukan buah dan susu. Jadilah sebuah, jadilah jus buah. Di mana kita mau dapat kesembuhan? Padahal susu dan buah ketika digabung itu menghasilkan dahak lendir yang tinggi dalam tubuh. Wajarlah kalau itu menjadi penyumbat peredaran darah di dalam tubuh, sakitnya nggak berhenti. Makanya kalau yang sudah dituntunkan berbukalah dengan manis. Di sana hadisnya kurma ya. Sediakan kurmanya gitu. Terus Rasul tidak mencampur susu dan hewan. Jadi minum susu sambil makan ayam. Enggak. Karena terlalu kelebihan protein itu bisa berbahaya. Ini kan berkaitan sama protein hewani semua. Makanya ketika kita dapatkan kebiasaan-kebiasaan kita tentang makan, contoh di dalam acara pernikahan saja, itu semuanya rata. Prasmanannya lengkap. Dari hewan laut dan hewan darat dicampur dalam satu tempat. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan itulah yang mendatangkan penyakit. Kalau orang bilang karena salah makan, bukan salah makanannya, tapi salah kita. Sebenarnya kalau kita ngikutin konsep dari kehidupan Rasul tentang kesehatan At-Tibbun Nabawi ini, maka sebenarnya hidup itu irit. Hidup itu nggak repot, nggak ada kuliner-kuliner berlebihan. Rasul tidak mengkonsumsi yang panas dan yang panas, yang bersifat panas dan panas. Nah, ini pembahasannya panjang lagi. Karena dalam kitab Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Asqalani, dalam Sahih Al-Bukhari-nya, beliau memisahkan tentang bab makanan. Di mana membahas tentang sifatnya apa. Kalau ikan segar itu sifatnya dingin. Kalau ikan asin sifatnya panas. Itu ada sifatnya semua makanan. Nah, itu beda lagi pembelajarannya tentang makanan. Terus Rasul tidak mengkonsumsi konstipasi dan konstipasi makanan-makanan yang mengeraskan usus. Makanan apa itu yang susah dicerna? Salah satu contohnya kalau sekarang ya mie instan gitu, itu kan mengeraskan usus. Nah, itu enggak dikonsumsi. Jadi dari konsep itulah ulama memisahkan tentang cara makannya dulu. Di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahasanya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Makanan yang susah dicerna itu contohnya mah mie instan.
terigu. Padahal itu menaikkan dahak. Yang susah Dan dicerna itu makanan yang dihangatkan kembali. Udah gulai dihangat setelah saus-sausan, kecap, itu susah dibuat. Gula itu butuh 13 jam. Oke, Maka gantilah termasuk, dengan Ustaz. madu. Ya, Kecap termasuk kecap. mengentalkan dahak yang sudah ada dalam tubuh. Oh, Jadi kurang-kurangi. kecap. Kalau dalil konsep makanan itu ada di surat ayat 24. Oh, surat Abasa ayat 24. Maka perhatikanlah apa yang kamu makan. Kalau konsep makanan itu masuk, jadi itu di ayat Abasa ayat 24, tapi kalau dalil konsep makanan pencampuran ini, itu ada di Yasin 36. Jadi berpasang-pasangan. Jadi konsep makan itu, usahakan makanan yang sifatnya panas dan sifatnya dingin. Contoh, Rasul itu kalau sahur makanannya dengan kurma. Itu berarti panas aja. Nah, konsepnya panas tuh. Makanya manisnya kurma itu dibakar jadi kalori. Jadi lebih tahan lama. Kalau kita kan tidak, kita nasi ya. Makanya 5 jam sudah lapar lagi. Terus kalau sarapan paginya Rasul apa? Tuh, 7 butir kurma ajwa di pagi hari. Salah satunya. Jadi 7 butir kurma ajwa alia, ingat ya ajwa alia. Karena ajwa itu dari Madinah itu banyak, tapi bisa dipisah antara kurma ajwa dan kurma alia. Ada ajwa alia, ada kurma ajwa. Jadi alia itu tempat yang langsung Rasul doakan kurmanya. Contoh 1 Cilengsi gitu. Jadi kurma Cilengsi gitu. Padahal Cilengsi itu Bogor gitu. Tapi kurma Cilengsi yang didoakan Rasul gitu. Contohnya kurma aliyah yang didoakan Rasul. Jadi 7 butir kurma ajwa aliyah itu bisa menetralisir racun dan menangkal sihir. Itu bagian kurma ajwa aliyah. Tapi kalau kurma ajwa Madinah dan yang lain itu tetap dapat doanya tapi tidak untuk menangkal sihir. Gitu. Makanya untuk harga sendiri berbeda antara kurma ajwa dan ajwa aliyah. Nah, Rasul sarapan paginya salah satunya itu. Yang kedua sarapan pagi Rasul, kalau kata Aisyah, sarapan pagi Rasul itu adalah kurma dan timun. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, kurma dan semangka. Jadi Rasul mencampurkan yang sifatnya panas dan sifatnya dingin. Kurma itu sifatnya panas. Nah, sedangkan semangka sifatnya dingin. Kata Rasul, panasnya kurma itu akan dinetralkan dengan dinginnya semangka. Jadi dulu ibunya Aisyah, ketika Rasul menikah dengan Aisyah itu kan Aisyah itu kan kurus banget. Kurus, terus selalu ibunya itu bawa adonan buat Aisyah ketika nikah sama Rasul diantar adonan itu. Setelah beberapa bulan ibunya nggak ngantar lagi. Setelah nggak ngantar, tiba-tiba Aisyah ini badannya berisi. Iya. Jadi bukan gemuk ya, berisi. Lebih berisi. Lalu ibunya bertanya, Aisyah, kok kamu bisa berisi sedangkan saya sudah tidak ngantar adonan lagi gitu. Terus kata Aisyah, saya makan apa yang Rasul makan. Makanya banyak penelitian mengatakan ketika kita makannya seimbang, yang panas dan yang dingin dalam waktu berbarengan, maka itu akan seimbang di dalam tubuh. Contoh, orang gendut ketika dia makan panas dan dingin, dia akan ideal. Orang kurus ketika dia makan panas dan dingin secara seimbang, maka dia akan berisi kayak gitu. Jadi konsep diet dalam Rasul pun ada, kalau mau dibahas itu di kajian berbeda lagi tentang konsep makanan. Kita lanjut ya. Boleh nanya Ustaz? Jadi dari dalil inilah Rasul
para ulama itu memisahkan antara ternyata ada konsep panas dan konsep dingin. Nah, nanti kita dapatkan di pembahasan berikutnya penyakit itu masuknya kemana aja, penyakit yang sifatnya panas, penyakit yang sifatnya dingin. Manusia itu terbagi atas dua, laki yang kalau apapun itu diatur lengkap. Nah, kita mau nggak diatur dengan tuntutan yang begitu ideal ini? Karena kenapa jalan kaki saja itu kita dikasih tahu loh dengan kaki kanan diawali dan membaca Bismillah. Sedetil itulah agama di dalam Islam. Makanya apalagi tentang konsep makanan seperti ini loh, pasti detail sekali. Sekarang kita bahas sedikit tentang kurma. Dalam At-Tibbun Nabawi. Boleh tanya, Ustadz? Ya, kalau untuk makanan dingin nanti kita bahas ya. Pertanyaannya bagus. Jadi makanan-makanan dingin itu buah-buahan itu dingin. Ikan segar itu dingin. Sayur-sayuran itu dingin. Kalau itu ada catatannya nanti anak kasih. Nah, kurma pun, ini kita bahas tentang Tibbun Nabawinya dulu ya. Karena kan kita ngebahas tentang kitab Ibnu Qayyim masalah Tibbun Nabawi, mengenal apa itu Tibbun Nabawi sesungguhnya dulu. Ya, jadi masuknya dari bab pengenalan Nabawi, hadis-hadisnya sampai pengenalan bagian dari abad. Sekarang kita masuk ke kurma. Jadi, kata Abdullah bin Ja'far dalam kitab Bukhari Muslim mengatakan, aku melihat Nabi itu memakan timun dengan rutop. Nah, rutop di sini artinya bukan kurma muda. Nah, kalau di Indonesia mengatakan rutop itu kurma muda. Kebanyakan rata-rata seperti itu. Rutop, kurma muda, rutop, kurma muda. Padahal tidak. Kurma itu, rutop itu adalah kurma basah. Seperti sukari itu, nah sukari itu rutop sebenarnya. Kurma basah. Jadi kita bahas kurma. Kurma itu ada 6 bagian. Yang pertama itu adalah at-tala. At-tala itu mayang kurma yang hijau kecil. Masih putiknya itu tuh. Tapi udah berbentuk buah. Nah, itu at-tala. Terus ada al-bala. Al-bala itu at-tala yang sudah agak membesar. Terus ada al-kulal. Nah, al-kulal inilah kurma muda yang hijau dan agak besar. Nah, kalau kata orang, kurma rutop, nah itu sebenarnya adalah buser. Kurma buser itu adalah kurma yang sudah kekuning-kuningan sedikit memerah. Itu yang masih kerenyas-kerenyas. Kalau kita makan, kalau anak pernah coba itu rasanya itu seperti buah kesemek. Tapi rasa sawo. Nah, itu kurma buser. Nah, kita bagi 3. Atala, al-bala, sama al-kulal. Nah, itu sifatnya adalah dingin. 3 kurma itu yang masih muda hijau itu sifatnya dingin. Makanya di sana digunakan untuk promil, program hamil. Karena sifatnya dingin. Jadi masalah-masalah gangguan hormon pada laki-laki dan perempuan, nah itu bagus mengkonsumsi 3 kurma ini. Biasanya kalau anak baca di internet sama lihat di gambar-gambar itu dibikin teh, dikeringkan, terus diseduh. Berikutnya kurma buser, kurma rutop, yaitu kurma basah. Nah, yang terakhir adalah tamar, yaitu kurma kering. Nah, 3 kurma ini, kurma rutop, kurma buser, kurma tamar, nah ini sifatnya panas. Nah, 3 kurma ini bisa, bahkan buat orang diabetes pun bisa. Karena manisnya kurma itu cepat diserap tubuh.
Lanjut. Ada pertanyaan? Kurma kalau makan harus ganjil ya Ustadz? Ya, untuk kurma ganjil. Karena Rasul supaya ganjil-ganjil. Jadi dari 1, 3, 5, 7. Tapi selain kurma ajwa yang Anda rasakan, enak kalau makan banyak. Kalau ajwa itu karena dia kering dan tidak manis, ya enak makannya sampai 7 butir pun enak. Karena pernah mengkonsumsinya selama 2 bulan penuh. Kalau kurma ajwa. Dan qadarullah ya jauh dari penyakit. Sebenarnya kesehatan di umat Islam itu sangat lengkap. Kalau sekarang yang dibahas tentang imunitas dalam tubuh, ya Islam sudah lengkap sebenarnya pembahasannya. Dari bab makanan saja, belum bab herbal. Herbal adalah bab penjagaan. Ya, dari Abu Dawud, Kitabul At-Timyah, kitab tentang makanan. Jadi sifat makanan itu dibahas di dalam 2 sifat, yaitu sifat panas dan sifat dingin. Kalau di Ibnu Muflih di tahun 700 Masehi, ya, itu bab pengobatan itu ada pengobatan kuratif, ada pengobatan preventif, yaitu menggabungkan sesuatu dengan lawannya. Contoh, penyakit ini penyakit panas, berarti makanannya harus dingin atau herbalnya pengobatannya harus dengan yang dingin. Contoh ya, darah tinggi, sifat penyakitnya panas. Nah, pengobatannya dengan apa? Pengobatannya dengan zaitun yang sifatnya dingin. Bisa dengan VCO yang sifatnya dingin. Contoh lagi, penyakit apa? Asam urat, sifatnya dingin. Bisa dengan habatus sauda yang sifatnya panas. Penyakit itu dalam kitab Ibnu dibahas, dibagi 2 tentang penyakit kuratif dan preventif. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dokter terbaik itu adalah dokter yang bisa mengobati dengan makanan dan minuman. Dokter terbaik. Tanya Ustadz, Ya, boleh. kalau hewan darat itu berarti semuanya sifatnya panas ya? Ayam, daging gitu ya? Burung, unggas gitu. Ya, sifatnya panas. Panas ya? Makanya makan nasi, makan ayam, itu panas-panas semua, kenyang, ngantuk. Nah, yang karbo itu yang tepung-tepungan berarti panas juga dong ya? Nasi. Sifatnya panas. Makanya ada salah satu kata yang bagus dalam dunia kesehatan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan setelah Kata Syekh lapar mungkin Al-Albani, Ustadz. ya, Bu Ruti. Makan setelah lapar atau makan sebelum lapar. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena kalau kita udah lapar, kalap mata. Makanya yang orang puasa itu banyakkan belanja buat matanya, bukan buat makannya. Ya, karena sudah lapar. Nah, kata Syekh Al-Albani, umat yang paling buruk atau jelek ialah orang yang mengkonsumsi makanan terlalu banyak. Jadi konsep keseimbangan itu diganggu oleh enzim, yaitu angin, terus dahak, terus dia akan menjadi peradangan. Kalau dia sudah jadi peradangan, akan menjadi sumbatan. Nah, itu akan mengganggu keseimbangan dimulai dari angin. Kalau kita banyak konsumsi panas yang menumpuk, itu akan menjadi kelembaban tinggi. Contoh-contoh penyakitnya, kalau sudah kelembaban tinggi, panas yang menumpuk, yaitu penyakit kulit yang paling sering. Makanya kita dapatkan kenapa di pesantren-pesantren itu banyak penyakit kulit, dan semuanya mau sebersih apapun itu akan tetap kena penyakit kulit. Yang pertama karena jam makan mereka sama. Kedua, yang mereka makan sama.
Ya makanya semua anak itu kena. Dan semua menu mereka sama, jam tidur mereka sama. Makanya rata-rata di pesantren kalau kita lihat lidahnya itu rata-rata lembab. Panas, lembab. Nah, hal ini kalau panas lembab itu biasanya penyakit kulit yang paling dasar terlihat pertama. Terus kegemukan, keputihan. Nah, nanti yang berat-beratnya itu bisa ke kolesterol, stroke, kencing manis, mandul, kayak gitu. Nah, teori Nabi tentang panas dingin ini, konsep makanan, itu sudah sering juga kita dapatkan beberapa teori yang hampir sama, yaitu teori yin dan yang, itu sudah sangat mirip-mirip. Jadi di Islam itu udah ada teorinya panas dan dingin. Terus ada teori asam dan basah. Sering dengar kan? Seperti pengobatan kanker. Kanker itu kan karena asam. Asam yang bertemu sama dioksida, itu membentuk sebuah jaringan. Nah, itu diobatin dengan basah, yaitu minuman dengan pH tinggi. pH tinggi itu kan basah. Tapi terlalu basah juga membahayakan untuk organ lain. Gitu. Terlalu basah, contoh, ya nggak baik buat ginjal. Gitu. Makanya kita lihat banyak pengobatan-pengobatan itu yang sudah diperluas. Teori asam basah, teori yin dan yang. Jadi nggak masalah. Gitu. Dalam Islam juga ada pengobatan Islam, ada teori panas dan dingin. Nah, ini nggak ada dalam konsep Atiqun Nabawi, hanya sebagai tambahan. Ya, ingat, ini bukan Atiqun Nabawi seperti yang kita bahas tadi. Tapi ini dalam konsep kesehatan. Jadi, jadwal tubuh, ini yang paling penting. Karena kenapa? Kalau kita udah belajar dalam konsep kesehatan, kita harus tahu jadwal tubuh. Kapan tubuh itu mendetoksifikasi, kapan tubuh itu memproduksi, kapan tubuh itu istirahat, ini paling penting. Makanan-makanan yang bikin organ capek. Yang pertama adalah daging, yang kedua karbohidrat, yang ketiga lemak. Nah, ini makanan-makanan yang bikin organ kita capek. Nah, tubuh, kembali ya, ke jadwal tubuh. Tubuh dari jam 4 pagi sampai jam 10 pagi, itu dia sedang melakukan detoksifikasi. Yaitu pencernaan sedang lelah, jantung pun juga sedang lelah. Makanya jangan diberi makanan-makanan berat di jam segitu. Nah, cuma kebiasaan kita di Indonesia, sarapan paginya, nasi sama bala-bala. nasi uduk, lontong sayur, bubur ayam, itu berat semua. Apa yang terjadi? Ya detoksifikasinya gagal di pagi hari itu. Makanya cukup sebenarnya dengan, kecuali kita kerja berat ya, kita kerja yang berat gitu. Itu nggak apa-apa karena kalorinya dibakar langsung. Tapi ketika kita yang beraktivitas normal seperti biasa, kurma cukup, madu cukup, nutrisinya susu kambing cukup. Kapan makan pagi terbaik? Yaitu di atas jam 10. Tapi di pagi hari jangan sampai perut kosong. Itu saja. Karena perut kosong itu membahayakan liver dan limpa. Liver itu suka yang manis, limpa juga suka yang manis. Dan pencernaan kita tidak lelah mengolah yang manisnya. Makanya orang-orang kita kalau pagi ngeteh, ngopi itu bertenaga. Tapi apakah baik? Belum tentu. Yang baik itu madu, kurma. Nah, makanya ya, kenapa bayi baru lahir itu di teknik itu karena yang dibutuhkan pertama oleh bayi itu adalah rasa manis untuk kuatnya organ.
siang. Kita lihat jamnya. Tadi dari jam 4 pagi sampai jam 10 siang. 10 pagi. Nah, itu usahakan janganlah yang berat-berat kalau untuk kita yang rutinitas biasa dalam menjaga kesehatan. Jadi makanlah secukupnya saja. Kalau memang kita udah biasa nasi uduk, makan lontong sayur, makan bubur ayam, ya udah setengah porsi. Terus kita lihat jam siang. Jam siang itu dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jam 19, jam 7 malam. Nah, inilah saat kita makan makanan berat. Bebas mau makan apa aja. Karena saat itu tubuh sedang proses pencernaan. Jadi semuanya akan diolah. Makanya salah makan di jam-jam segini nggak ada efek. Coba makan mangga di pagi hari. Sakit perut. Nah, bukan jamnya. Gitu. Tapi makan mangga di siang hari. Nggak apa-apa. Karena kenapa? Memang organ kita sedang melakukan proses pencernaan. Nanti kita bahas tentang makan Rasul apa aja selama 24 jam. Ini untuk kaidah kebaikan dulu dalam tubuh. Makanya jam 4 pagi sampai jam 10 pagi usahakanlah makan yang seadanya aja. Itu sudah untuk kesehatan. Ini konsep kesehatan dasar bukan dari Rasul tapi dari kajian yang sudah diringkas dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau kita lihat untuk makan malam, kapan waktu makan malam terbaik? Dari jam ini kita lihat dari jam 10 sampai jam 7 malam. Nah, itu adalah maksimal jam 7 malam. Jadi pada maghrib sebelum isya. Itu adalah makan malam terbaik. Termaksimal. Hadisnya dari mana? Kita sudah tahu semua. Ketika makanan dihidangkan dan masuk waktu sholat, maka makan terlebih dahulu. Tapi hadis di sana banyak ditafsirkan umumnya, yaitu agar nanti sholat kita tidak ingat makan. Kan sholat ingat makan lagi lapar jadi pusing, jadi nggak khusyuk sholatnya. Padahal bukan. Saat itu Rasulullah sedang bertamu kepada salah satu rumah sahabat. Dan beliau dihidangkan makanan. Ketika makanan selesai dihidangkan, masuk waktu sholat isya. Karena beliau tahu makan setelah isya itu tidak baik, makanya makan dulu sebelum sholat. Kalau memang ketika lapar itu bisa mengganggu kekusukan sholat kita, bagaimana kita seharian berpuasa dengan sholat kita? Seharian kita berpuasa itu sudah sangat lapar luar biasa. Apakah terganggu sholat kita? Tidak. Jadi hadis di sana menjelaskan bahwasanya kita sudah lewat isya, sudah nggak baik makan isya. Makan, tapi sesuatu yang gampang diolah. Salah satunya adalah gandum. Kalau bahasa kita sekarang itu talbina. Makanya Islam itu udah lengkap banget, masalah kesehatan itu udah lengkap dari makanannya saja. Kita belum masuk ke herbal. Kita baru ngupas tentang makanannya saja. Belum ngupas penyakit sama sekali indikasi. Ini baru kulit luarnya. Nah, beginilah kesehatan Islam sesempurna ini, selengkap ini. Wajarlah kalau misalnya di luar negeri itu ketika dibuka tentang, Ana pernah dapat ceramah dari salah satu sahabatnya Ustadz Safilah, beliau tinggal di New York. Nah, beliau bercerita bahwa di luar negeri itu nggak bisa kayak bikin kajian kayak gitu. Susah. Ternyata dakwahnya bagaimana? Dakwahnya salah satunya adalah di PMI. Kalau di Indonesia, yaitu saat donor darah. Ketika donor darah, itu orang-orang Islam itu disambut dengan bahagia sama para pendonor darah. Kenapa? Yang pertama, orang Islam itu makanannya tidak ada yang haram. Yang kedua, mereka tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi dapat darahnya itu yang seger. Jadi para pelaksana donor di sana bahagia kalau dapat donor darah dari orang Islam. Nah, jadi dakwah di sana kan. Makanya kalau untuk berbicara kesehatan, sebelum adanya pandemi, sebenarnya umat Islam sudah sangat sehat. Kalau mereka mau ngaji tentang kesehatannya. Karena Rasul ketika telah meninggal, dunia kesehatan itu sudah sempurna. Lanjut. Jam 12 sampai jam 8 malam. Jam 12, tadi jam 10 sampai jam
19 jam 7 malam. Sekarang jam 8 sampai jam 4. Yaitu tubuh itu sedang menyempurnakan sisa-sisa untuk metabolisme tubuh di pagi hari. Kembali sampai jam 4. Makanya ketika lewat dari jam 8 sampai jam 4, itu nggak usah makan lagi sebenarnya. Mau rasa lapar, rasa apa, itu tubuh sedang membentuk metabolismenya. Menyempurnakan. Nah, kalau kita dapetin di rumah sakit, nggak ada yang ngasih makan malam. Dibiarkan berpuasa di malam hari. Ingat, ketika kita makan lewat dari jam 8 malam, itu, karena ceritakan sedikit konsepnya seperti ini. Organ kita di dalam tubuh, itu semuanya butuh istirahat. Kapan istirahatnya? Istirahat totalnya adalah jam 11 malam. Ketika kita makan jam 8, kita butuh 3 jam untuk mengolah. Berarti saat itu, kalau kita makan lewat dari jam segitu, makanan itu tidak akan diolah langsung oleh tubuh. Jadi gini, ketika organ lain bilang, kita bermain sedikit imajinasi. Ketika organ lain bilang, istirahat yuk, istirahat, gitu kan. Nah, jantung sendirilah satu-satunya organ yang tidak pernah istirahat, kecuali nyawa dicabut. Kalau jantung istirahat, berarti udah selesai. Jadi yang lain organ bilang, istirahat yuk, istirahat, gitu. Udah tuh, tiba-tiba kita masukin makanan. Kata usus yang ngolah, kata lambung dan usus, saya nggak bisa nih ngolah ini, saya sudah ngantuk sekali gitu. Terus bagaimana caranya biar cepat ini diolah gitu. Asammu keluarkan dong. Sudah tidak bisa gitu. Asam saya tidak maksimal di malam hari ini untuk menghancurkannya. Lalu dia bilang, organ lain bangun dong, bantu saya ngolah makanan ini. Nah, organ lain akhirnya bekerja untuk ngolah makanan kita. Apa kata organ lain? Ini bukan tugas saya. Oh ya, nanti ya. Herbal belum masuk, kita baru makanan. Ada yang nanya. Nanti. Nah, ketika makanan itu sudah diolah dengan organ lain bilang, saya capek, nggak bisa, ini bukan bagian saya ngolah darah. Lalu apa yang terjadi? Tulang belakang kita bilang, ambil sumsum saya untuk menghancurkan sisa makanan itu dengan cepat. Makanya orang-orang yang makan malam itu akan mudah terganggu masalah tulang punggungnya. Ya, kenapa? Karena makan malam itu akan mengakibatkan tertimbun, kembung, dan gampangnya angin masuk dari belakang. Makanya orang-orang makan malam pasti perutnya akan maju. Nah, itu salah satu imajinasi sederhananya saja ya. Karena kenapa butuh sumsum tulang untuk menghancurkan makanan itu cepat agar mereka bisa istirahat. Kenapa? Jika hati tidak istirahat, maka yang terjadi adalah penyerapan racun kita akan susah, rentan terhadap penyakit. Makanya orang-orang yang begadang itu nggak hilang keseimbangannya. Yang pertama pasti pusing. Karena hatinya dipaksa untuk aktif di malam hari ngolah makanan yang bukan kerjanya. Sekarang ini masalah sensitif. Masalah ngopi. Nggak apa-apa kita bahas ya. Jadi kopi itu salah satu adalah obat untuk mah ketika dia tidak dicampur gula. Tapi kopi itu salah satu minuman yang mengganggu organ jiwa. Yaitu mengganggu jantung dan paru-paru. Kenapa? Karena salah waktu minumnya. Kebiasaan kita minum kopi saat kapan? Biasanya pagi. Nah, biasanya pagi dan malam Hari, ya betul. Nah, hal inilah yang memicu terkenanya gangguan jiwa pada seseorang. Kenapa? Ketika dia berhenti ngopi, dia akan merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Dia akan mencari-cari sesuatu, pusing, serasa ada yang kurang. Yaitu, kopi itu salah satu pengganggu organ jiwa. Kalau salah saat minum waktunya. Nah, karena kebiasaan orang Indonesia itu sudah minum kopi di pagi dan malam hari, ya gejala ini akan nggak bisa dilepas. Untuk berhenti ngopinya susah. Jadi kapan dong waktu terbaik untuk kita minum kopi? Ya kita lihat dari yang tadi, jam tadi.
ya berarti waktu kopi terbaik itu adalah di atas jam 10 sampai jam 9 malam. Silakan. Tidak akan membuat kita terganggu jiwanya. Maksudnya terganggu organ jantung dan parunya. Karena kenapa? Kalau kita nggak ngopi 1 hari, kepala pusing. Tapi baiknya Kayak tidak ada gula ya yang Ustaz. kurang dalam hidup. Nah, ini yang perlu diketahui. Terkadang makanan itu baik, tapi ketika waktu untuk tubuh ini yang sudah dikonsep sedemikian rupa untuk kesehatannya, kadang kita hancurkan dengan kebiasaan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tentang kopi Ini Ustaz. ada yang bertanya? Ya. Mau tanya tentang kopi Ustaz. Ya. Itu kopi memang baiknya yang tidak pakai gula ya? Ya, kopi yang tidak pakai gula itu buat mah. Yang kedua, kopi itu buat penghenti darah pada luka. Menghentikan. Ada yang mau bertanya lagi? Seputar materi? Boleh ditulis di chat aja. Untuk sifat herbal panas dan dingin, makanya Ana bilang nanti insya Allah kita akan undang gurunya yang ahli di bidangnya. Kenapa? Karena ketika yang ahlinya menyampaikan, maka lebih cepat masuk untuk kita mendapatkan ilmunya. Sebenarnya Ana sedikit banyak tahu sedikit. Ya, tapi karena bukan bagian Ana untuk pembahasan herbal, ya nanti melenceng dari pembahasan yang akan kita bahas. Ini kita undang gurunya saja di Zoom, nanti dia yang isi. Tuh, jadi nanti diseling. Karena dulu pun Ana juga diseling. Jadi setiap 1 pekan terakhir itu diisi sama herbal. Biar kita tahu juga herbal-herbal. Karena dalam herbal salah satu contoh sederhananya, kita tahu ya, jahe itu untuk menghilangkan angin. Tapi itu dalam merebusnya, takaran apinya, jahenya itu ada pembedanya semua. Jadi api yang terlalu tinggi itu merusak bagian dari jahe. Tapi api yang ukuran segini, lama segini, itu pas untuk angin gitu. Jadi nggak sembarangan dalam pembuatan herbal, bisa sedetil itu. Bahkan nggak usah kita kaji jauh. Dalam sifat air saja kalau dalam herbal. Air itu baik ketika dari dini hari sampai malam hari. Tapi ketika selesai isya, selesai maghrib sampai ke jam 12 malam, sifat air itu tidak baik. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, kata orang minum air banyak itu bagus buat ginjal. Iya, tapi kalau dari jam 12 malam sampai jam 6 sore. Tapi ketika dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, rusak ginjal kita. Makanya jarang kita temuin orang mandi malam. Dibilangnya rematik, lain-lain. Karena memang sifat air tidak baik ketika malam. Bukan berarti tidak boleh ya. Boleh tapi tidak berlebihan. Tapi kita lihat Rasul saja mandinya kapan? Sepertiga malam. Itu menimbulkan kesehatan. Kenapa? Sifat air sudah baik. Nah, itu salah satu untuk herbal. Nah, sedetil itu herbal itu dimulai dari air juga. Pengen kan belajar herbal? Ya, nanti kita undang insya Allah. Makanya dari teman-teman yang sudah menginfakan, insya Allah Anda maksimalkan dananya untuk mengundang guru, untuk Zoom kita biar bisa lama, untuk kegiatan-kegiatannya lah, insya Allah. Semoga karena Anda nggak mau lepas dari manfaat yang teman-teman dapatkan kembali. Karena kan tujuan awal Anda bikin ini, ya kita tidak berbayar. Pure tidak berbayar, makanya Anda nggak mau sebarin, ya pokoknya masuk aja kita belajar bersama. Nggak ada berbayarnya. Tapi bagi yang mau silahkan, nanti akan diakomodasi buat kepentingan-kepentingan. Ini ada pertanyaan, obat penghilang lendir apa Ustaz? Ya udah dibilang, lendir itu dikarenakan
dua faktor sih. Kita lihat dulu faktor dingin atau faktor panas yang menyebabkan lendir ini. Kalau faktornya dingin, tinggal dipanaskan. Tapi kalau faktornya panas, tinggal didinginkan. Jadi nanti pembelajaran kita mengetahui lendir yang banyak dalam tubuh sifatnya panas atau dingin ketika diagnosa. Ya, karena kali ini kita udah masuk dua pembahasan. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Masih ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Berarti kalau tidak ada, berarti pekan depan Sabtu kita sudah masuk konsep panas dan dingin. Dari penyakitnya, dari makanannya. Jadi penyakit apa saja yang termasuk konsep panas, penyakit apa saja yang termasuk konsep dingin. Ya. Dan insya Allah hari Ahadnya kita sudah banyak. Nggak kerasa ya. Cepat ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah cukup? Ya, cukup Terima Ustadz. kasih kepada semua yang udah hadir. Mesti berharap kalau bisa, kalau hadir di-on-kan kameranya agar kita bisa saling mengenal. Karena kan kita dari daerah yang berbeda-beda ya. Ukhuwah itu kan terjalin apabila saling bertemu. Gitu ya. Walaupun tidak bertemu secara langsung, paling tidak kita bertemu bertatap muka. Ya, jadi ke depan, insya Allah kalau yang punya, yang bisa diaktifin. Kalau yang tidak juga nggak masalah. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Lebih dan kurang, karena mohon maaf pada Allah itu semua mohon ampun. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.